Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidan Fahri Fauzi dari kelas 11 MT2 akan menjelaskan tentang pengertian latar belakang, tokoh yang terlibat, kebijakan, kelebihan dan kekurangan dalam masa demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian. Pengertian dalam demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam sistem ini pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Kedua, latar belakang. Latar belakang dalam demokrasi Pancasila diterapkan setelah runtuhnya demokrasi terpimpin karena dianggap otoriter dan menyebabkan krisis ekonomi serta politik. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto ingin mengembalikan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dengan menekankan stabilitas nasional dan pembangunan. 3. Tokoh yang terlibat. Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, tokoh sentral Orde Baru. Ali Murtopo, tokoh intelijen dan perancang strategi politik Orde Baru. 3. B.J. Habibie, tokoh teknokrat yang kemudian menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Tri Sutrisno, tokoh militer karena menjabat sebagai Wakil Presiden. ABRI, TNI saat itu, berperan besar dalam politik melalui fungsi pertahanan dan sosial politik. Kebijakan dalam masa demokrasi Pancasila, stabilisasi politik dan keamanan. Militer diberi peran besar dalam pemerintahan fungsi ABRI. Pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pengendalian media dan oposisi untuk menjaga stabilitas tetapi mengurangi kebebasan pers. Pendidikan Pancasila ditekankan di sekolah dan lembaga negara. Sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat dominan, daerah kurang diberi kewenangan. Kelebihan masa demokrasi Pancasila: stabilitas politik dan keamanan relatif terjaga, pertumbuhan ekonomi tinggi di era 1970 sampai 1990-an, infrastruktur dan pembangunan merata berbagai wilayah, pendidikan dan kesehatan mulai diperluas ke daerah terpencil. Kekurangan masa demokrasi Pancasila: demokrasi cenderung semu, kontrol politik sangat ketat, kebebasan berpendapat terbatas, sensor media, pembatasan oposisi, korupsi dan kolusi merajalela dalam pemerintahan, sentralisasi kekuasaan menyebabkan ketimpangan pusat daerah, peran militer terlalu dominan dalam kehidupan sipil. Sekian, jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.